Mahkamah Agung yang punya kebijakan untuk penjatuhan hukuman jangan menjatuhkan hukuman mati. Kalau bisa untuk narkotika hukumannya seumur hidup. Nah, gitu. Hukuman mati itu yurisdiksi negara Indonesia. Saya sangat setuju. Tapi jangan ditabrakkan dengan hukum internasional gitu loh. Jangan anggap kejahatan narkotika kejahatan serius yang harus dihukum mati. Oh gitu ya Pak ya? Salah itu. Hai teman, selamat datang di podcast Risma Simbolon My Story. Nah sebelumnya jangan lupa ya, subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Hai teman, ketemu lagi sama aku dan hampir 2 tahun nih kita nggak ketemu dengan narasumber saya yang sangat-sangat informatif ini ya. Tentunya Bapak Konjen Pol Purnawirawan Anang Iskandar. Apa kabar Pak? Baik Mbak, sehat-sehat. Yang jelas ya 2 tahun terhalang karena COVID. Ya karena COVID ya. Tapi Pak Anang nih tambah seger nih. Apa sih resepnya? Terima kasih. Makan banyak, olahraga banyak, ya kan? Nggak usah mikir banyak-banyak. Benar. Oh, mikirnya jangan banyak ya. Banyakin olahraga, banyak makan, banyak berdoa ya Pak ya. Banyak berdoa dan jangan mikir banyak-banyak. Aduh. Nah, jadi Pak Anang ini kan memang sangat ahli di negeri ini ya untuk masalah narkotika ya kan. Bahkan Pak Anang Iskandar juga pernah menjabat sebagai kepala BNN, Badan Narkotika Nasional. Tapi kemampuannya dan pengalaman Pak Anang dalam menangani narkotika ini tetap beliau lakukan dengan menulis buku, bahkan artikel. Banyak banget ya Pak ya, itu yang Bapak masih aktif sampai sekarang kan? Ya setiap minggu lah ya, kadang-kadang 10 hari sekali kita menulis di media sosial dalam rangka untuk ya bagi informasi lah kepada masyarakat biar mengerti bagaimana menanggulangi masalah narkotika. Iya. Nah memang narkotika ini masalah di masyarakat tapi juga semua kalangan Pak, bahkan para penegak hukum juga tidak melakukan bagiannya ya, seperti harusnya kan yang kita tahu sendiri polisi atau para penegak hukum harus memberantas narkotika ini dengan merehabilitasi para penyalahguna, dan penyalahguna juga harus melapor. Nah kenapa ini nggak terjadi Pak dalam implementasinya sehingga masalah narkotika ini tuh nggak habis-habis gitu loh Pak. Ya, memang ini masalah narkotika itu memang perlu pemahaman ya. Masyarakat juga paham tentang masalah narkotika. Penegak hukum juga perlu paham. Sesungguhnya undang-undangnya sudah clear, ya kan? Penyalahguna itu diwajibkan sembuh. Ya kan? Kemudian penegak hukum juga diwajibkan untuk menyembuhkan. Ya, jadi sebenarnya penegak hukum itu kayak dokternya ya Pak ya? Iya, penegak hukum ya, karena ini memang penyalahguna itu ada 2 kaki, 1 kakinya, ya kan? Ada di bidang kesehatan, 1 kakinya di bidang hukum pidana. Jadi oleh karena itu ya kan penyalahgunanya sendiri diwajibkan untuk sembuh. Kemudian ya kan penegak hukum juga diwajibkan untuk menyembuhkan melalui proses rehabilitasi. Jadi sebenarnya kewajiban tuh ada di 2 pihak, para penegak hukum dan para penyalahguna harus melapor, dan yang sudah dilaporkan ini harus disembuhkan, benar Pak ya? Ya, memang itu masalah narkotika masalah yang sudah sudah clear sebenarnya secara yuridis ya. Jadi penyalahguna itu diwajibkan untuk sembuh. Ini negara berkepentingan. Orang mengkonsumsi narkotika itu jangan mengkonsumsi, karena orang mengkonsumsi itu orang yang sakit. Kalau tidak mengkonsumsi narkotika dia juga tambah sakit. Namanya sakitnya sakau. Oleh karena itu ya kan penyalahguna diwajibkan undang-undang untuk sembuh melalui wajib lapor. Dari ini menjadi kewajiban ya kan negara untuk menyembuhkan. Demikian juga penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum dan hakim diberi kewajiban untuk menyembuhkan orang sakit ini melalui keputusan atau tindakan untuk merehabilitasi. Siapa yang merehabilitasi? Itu ya tetap Kementerian Kesehatan yang punya tugas untuk
menyembuhkan. Jadi dioper ya Pak ya, setelah proses hukumnya udah selesai lalu dioper ke Departemen Sosial atau Departemen jadi Kesehatan? langkahnya, jadi tindakan hukumnya berupa penempatan ke dalam lembaga rehabilitasi. gitu. Lembaga rehabilitasi itu dalam lingkup ya tugasnya Kesehatan. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial supaya dia sembuh gitu loh. Ini kepentingan negara ini. Jadi merehabilitasi penyalahguna narkotika itu kepentingan negara. Makanya tujuan dibuatnya undang-undang narkotika itu adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu. Artinya apa? Penyalahguna, ya baik itu korban penyalahguna maupun pecandu, itu wajib menjalani rehabilitasi. Nah, karena ini yang mewajibkan negara dan ini kepentingan negara, maka negara yang membiayai rehabilitasi itu. Iya. Nah, lalu gini Pak, katakanlah misalnya saya nih pemakai atau penyalahguna narkoba. Nah, kalau saya lagi sakit gitu kan kita boro-boro mau melapor Pak. Jadi sebenarnya ini kewajiban keluarga atau gimana Pak? Ya keluarga juga diwajibkan, makanya keluarga ya kan yang tidak melaporkan, yang tidak menyembuhkan anaknya ya kan untuk yang sedang sakit narkoba itu diancam pidana kurungan 6 bulan. Iya. Jadi memang ini kewajiban keluarga, juga kewajiban yang bersangkutan untuk ya kan merehabilitasi. Iya. Caranya lapor melalui ke rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk. Iya. Memang di tayangan kita sebelumnya Pak, kita udah ngobrolin tentang itu ya. Jadi memang keluarga atau orang tua itu wajib melaporkan. Kalau enggak nanti dapat sanksi kurungan 6 bulan penjara, betul ya Pak ya? Betul. Ini sudah diatur dan biayanya ditanggung oleh Kementerian Kesehatan. Sudah ada lengkap kok. Cuman karena memang secara empiris penyalahguna itu dipenjara ya, ditangkap, dituntut ya kan, jadi dan diadili. Jadi akhirnya takut, tidak ada yang mau melaporkan ya kan ke rumah sakit atau puskesmas yang ditunjuk pemerintah. Padahal ini gratis. Betul. Ya saya tahu ini dibiayai oleh rumah sakit. Iya. Negara ujung-ujungnya yang menanggung beban ini, ya kan? Tapi ini karena memang negara atau pemerintah kepentingan untuk penyalahguna itu sembuh gitu. Semua teman sih ya mungkin keluarganya ada yang terkena narkoba, jadi jangan segan-segan untuk melaporkan ke puskesmas atau rumah sakit terdekat ya untuk disembuhkan ya kan, seperti itu. Memang harus melalui proses hukum, tapi jangan takut karena memang itu kewajiban dari aparat hukum dan pemerintah juga untuk menyembuhkannya. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dikit nih Pak tentang dasar hukum dari Undang-Undang Narkotika itu sendiri. Jadi beberapa waktu lalu saya lihat artikel Pak Anang Iskandar tentang kecelakaan dalam pembuatan Undang-Undang Narkotika nomor 35 itu maksudnya apa Pak? Kecelakaan, tabrakan atau gimana Pak? Ya bener, kecelakaan itu ya tabrakan. Dia kan memang Undang-Undang Narkotika dibentuk itu bertabrakan dengan Undang-Undang ya nomor 8 tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika beserta protokol yang merubahnya. Ini tabrakan bener, ya kan? Mestinya contohnya begini, penyalahguna itu ya kan dihukumnya secara clear diberikan alternatif hukuman berupa rehabilitasi, ya kan? Kenyataannya di penjara, nah itu semuanya diam, ya kan? Bagaimana dengan buat bandarnya Pak? Loh, kalau bandarnya itu undang-undangnya pengedar itu diancam dengan hukuman badan atau hukuman kebebasan ya atau hukuman penjara lah gitu ya. Tapi kenyataannya kan dihukum dengan hukuman mati sehingga terjadi benturan. Nah, ketika dieksekusi, nah ini terjadi perlawanan hukum oleh negara ya di mana warga negaranya yang mau dieksekusi. Oh, ini khusus untuk warga negara asing maksud Bapak ya? Iya, warga negara asing. Karena itu tabrakannya dengan hukum internasional yang sudah diadopsi oleh pemerintah, oleh negara ini. Ya. Memang bunyinya hukum internasionalnya itu gimana Pak? Yang tabrakan itu seperti apa? Ya, karena bunyinya begini di pasal Undang-Undang nomor 8 tahun 76 bunyinya itu terhadap pengedar ya semua kejahatan narkotika ya itu
diancam ya dengan diancam dengan hukuman kurungan ya atau namanya pemenjaraan ya kan, itu jadi hukumannya kebebasan lah, menghilangkan kebebasan. Tetapi kenyataannya di Undang-Undang Narkotika kan diancam hukuman mati. Nah ini pertentangan antara hukum internasional dan hukum nasional kita. Ya. Makanya masalah narkotika ini ya, khususnya kasus yang melibatkan pelakunya itu warga negara asing memang jadi pertentangan yang luar biasa ya Pak ya. Nah itu menurut Bapak kalau dengan masalah yang udah terjadi ya ada kontradiksi antara undang-undang kita dengan undang-undang internasional itu solusinya apa Pak? Ya mestinya ya kan ya ndak usah dihukum mati sampai inkrah ya kan, ya cukup seumur hidup gitu aja lebih bagus. Iya jadi Mahkamah Agung yang punya kebijakan untuk penjatuhan hukuman ya jangan menjatuhkan hukuman mati. Kalau bisa untuk narkotika hukumannya seumur hidup. Nah gitu. Kalau seumur hidup itu nggak ada masalah ya kan, selama ini banyak dihukum seumur hidup juga nggak ada masalah. Begitu dihukum hukuman mati ketika dieksekusi pasti jadi masalah. Dan ini kita termasuk negara yang berpengalaman. Ya ketika mengeksekusi hukuman mati pasti terjadi keretakan hubungan diplomatik. Ya. Nah itu kan untuk warga negara asing. Gimana dengan warga negara Indonesia Pak? Kalau memang warga negara asing hanya maksimal seumur hidup ya warga negara Indonesia sama dong? Ya sama. Hukum itu kan berlaku secara universal. Jadi kalau terhadap warga negara asing juga begitu, warga negara kita juga harusnya sama. Ya, equality before the law lah gitu ya. Sama diperlukan sama di muka hukum. Karena nanti akan kontradiksi lagi kok warga negara asing nggak dikasih maksimal hukumannya. Nah, berarti Pak Anang termasuk tidak setuju ya dengan hukuman mati ya Pak ya? Bukan gitu. Ini sudah bukan masalah tidak setuju. Hukuman mati itu yurisdiksi negara Indonesia. Saya sangat setuju. Tapi jangan ditabrakkan dengan hukum internasional gitu loh. Saya bukan tidak setuju ya. Saya setuju hukuman mati dilaksanakan karena itu yurisdiksi negara. Tapi ketika itu terhadap perkara narkotika itu tabrakan dengan yurisdiksi internasional gitu loh. Lah tabrakan ini ya jadi membuat ya kan berdampak terjadinya keretakan hubungan diplomatik dengan negara sahabat gitu loh. Ini permasalahannya. Oleh karena itu dicari jalan keluarnya ya khusus untuk kejahatan narkotika ya kan tidak dihukum mati gitu. Kejahatan narkotika itu kan kejahatan transnational crime gitu. Apa tuh maksudnya Pak? Ya terjadi di Indonesia ya kan bisa mempengaruhi negara lain. Kalau Indonesia itu demand-nya sangat tinggi maka negara lain yang akan supply. Oleh karena itu, ya kan, Indonesia itu harus dibersihkan. Penyalahguna itu tetap akan mengkonsumsi narkotika, gitu. Meskipun pengedarnya ditangkapi, karena ini orang yang sudah kecanduan. Jadi jangan dibalik, karena justru ada demand dari dalam negeri, makanya bandar-bandar dari luar negeri itu mensuplai. Ya itu risikonya. Itu transnational crime itu begitu. Jadi saya tetap setuju, ya kan, hukuman mati, tapi jangan diterapkan pada kasus narkotika. Kalau narkotika pasti terjadi benturan hukum. Nah ini yang menyebabkan keretakan hubungan diplomatik dengan negara sahabat. Ini yang saya katakan. Jangan hukum mati lah. Jadi gitu. Maksimal ya, seumur hidup ya. Lah. Itu ya kita nggak disalahkan, ya kan? Tapi masalahnya gini Pak, kalau nggak ada ancaman hukuman mati, jadi rasanya tuh kasus narkotika tuh tidak terlalu serius gitu loh Pak. Enggak, narkotika sejak dulu nggak serius. Walaupun nggak diancam mati juga tetap aja masih. Sebelum tahun 76 itu menggunakan narkotika dan mengedarkan narkotika bukan tidak pidana. Jadi harus ingat itu, jangan menganggap serius kejahatan narkotika. Narkotika itu obat.
ya sangat berguna Iya. untuk kepentingan kesehatan. Hanya disalahgunakan. Iya, penyalahgunaannya yang tidak boleh. Iya. Penyalahguna untuk dikonsumsi nggak boleh, penyalahguna untuk dijual juga nggak boleh. Iya. Jangan anggap kejahatan narkotika kejahatan serius yang harus dihukum mati. Oh gitu ya Pak ya? Salah itu memahaminya. Nah, gitu. tapi kalau udah masuk ke dalam perdagangannya atau bisnisnya itu Iya. kan termasuk ilegal Pak. Iya, ini yang harus dilarang. Ini boleh diancam pidana yang dengan pemberatan tadi. Gitu ya Pak ya? Makanya penyalahguna itu ya dihukum dengan pemberatan. Apa pemberatannya? Ya kan hartanya itu bisa disita dan dirampas oleh negara. Harta dari Asetnya. oh Pengedar itu yang hasil dari kejahatan. hasil kejahatannya, Iya. hasil Dan yang kriminal ya. kedua, Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa ini harus dilakukan pembuktian terbalik di pengadilan. Artinya apa? Tersangka kekayaannya harus ditunjukkan di pengadilan ya, apakah ini sah miliknya sendiri atau hasil kejahatan. Kalau hasil kejahatan dirampas untuk negara. Tapi kalau berdasarkan warisan misalnya bisa dibuktikan ini tanahnya misalnya dari warisan dikembalikan kepada yang bersangkutan. Itu terapi secara yuridis ya terhadap kejahatan narkotika. Iya. Jadi harus dirampas, dihukum berat. Dihukumnya aja minimal 4 tahun. Iya. Ya kan ini minimal 4 tahun. Jadi nggak boleh kejahatan narkotika dianggap kejahatan ringan, tapi tidak boleh terlalu serius sampai diancam hukuman mati. Gitu loh. Solusinya ya kalau masih dalam proses belum inkrah, ya kan, ya jangan dihukum mati dong. Iya kan? Taruhlah jatuh hukuman waktu oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi Mahkamah Agung kan bisa mengurangi, bisa menjadi hukuman seumur hidup, iya kan? Itu kan kebijakan hukum, iya kan? Jadi bisa dilakukan ancaman pidana mati itu bisa dilakukan dan Mahkamah Agung yang harus ya kan mengambil kebijakan jangan dihukum mati. Tapi, sampai inkrah gitu. Gimana menurut Bapak kalau memang undang-undangnya direvisi atau diganti atau diperbarui Pak? Ya kalau direvisi boleh-boleh saja. Nggak direvisi juga tidak ada masalah karena itu termasuk yurisdiksi hukum pidana di Indonesia. Hanya jangan sampai implementasinya, ya kan? Ya, tetap dieksekusi ya. Di penjara sampai inkrah dan dieksekusi pasti terjadi masalah. Iya. Gitu. Aku juga pernah Pak, kita sama tim dari Rohaniawan, kita ke Nusa Kambangan ketemu sama ya ada beberapa di sana tuh narapidana narkotika yang dihukum mati ya Pak ya. Jadi sampai lebih dari 10 tahun itu nggak dieksekusi. Nah ketika Pak Jokowi naik sebagai presiden, akhirnya dieksekusi. Buat saya tuh sedih juga ya Pak ya, sedih banget karena udah lebih dari 10 tahun ditahan, mereka pasti berharap dong bisa ya dilakukan pengurangan karena mereka udah banyak yang bertobat juga, tapi ternyata tetap dieksekusi Pak. Akhirnya aku kurang tahu juga bagaimana untuk diplomatiknya, tapi ya banyak pro dan kontra saat itu ya, karena rata-rata memang warga negara asing gitu. Jadi kalau menurut aku sih memang sebaiknya hak hidup orang gitu kan, orang juga memang punya kesalahan yang sangat fatal, tapi ya seperti yang Bapak bilang sih aku setuju Pak. Gitu ya. Di Mahkamah Agung ya harus ada kebijaksanaan dari hakim gitu ya Pak ya kan. Karena memang kalau kita lihat kehidupan mereka ada memang juga 1-2 gitu narapidana yang kaya raya dari narkotika, tapi ada juga yang mereka hanya kesandung gitu kan beberapa kali akhirnya ketangkap gitu. Jadi yang kita pikir kalau bandar narkoba itu pasti kaya raya atau gimana enggak gitu-gitu amat sih Pak ya. Nah jadi kalau yang Bapak lihat sendiri tentang hukum narkotika yang terakhir ini, selain hukuman maksimal itu kira-kira apa yang harus direvisi Pak? Ya pertama ancaman pidananya. Yang kedua harus menegaskan bahwa negara ini berkepentingan ya kan untuk membangun institusi yang tugasnya menjadi koordinator ya kan fungsi preventif sama represif. Itu yang tidak jalan. Yang nggak jalan preventifnya. Preventif dan represif koordinasinya. Karena begini, penegakan hukum penyalahgunaan narkotika itu ya kan ranahnya represif, artinya penegakan hukum. Tapi ketika ditegakkan yang merehabilitasi itu kan
Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Nah, yang menyambungkan antara penegak hukum dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial ini sekarang tidak ada. Nah, kenapa bisa nggak ada, Pak? ya karena undang-undangnya tidak menyatakan bahwa lembaga yang dibentuk yaitu BNN tidak punya tugas secara eksplisit berdasarkan undang-undang untuk menjadi koordinator represi dan preventif. Malah diberi tugas untuk menjadi eksekutif. Artinya tugas penyidikan. Kan jadinya double tugas penyidikannya itu BNN dan Polri. Ya memang itu harus direvisi ya. Kayaknya memang rancu juga ya Pak ya. Istilahnya udah ada gitu niatnya, tapi pada saat pelaksanaannya akhirnya terbentur dari connectionnya nggak nyambung gitu ya Pak ya. Iya. Jadi itu yang harus direvisi menurut Bapak ya Pak ya. Sebelumnya Bapak udah pernah bicara tentang ini gitu untuk revisi? Ya, kalau tulisan ya saya setelah pensiun memposisikan sebagai ahli ya. Iya. Ya ahli hukum narkotika. Jadi kan tulisan sudah banyak. Iya ya. Ada nggak Pak tanggapan dari pemerintah? Ya kita kan pemerintah kalau yang baca ya membaca, kan pemerintahnya nggak baca ya nggak baca. Namanya media sosial ya kan. Berarti pemerintah harus nonton ya? Ya tidak harus, maksud pemerintah harus nonton. Ya. Nonton ini Pak biar dengar Pak maksudnya. Ya biar banyak itu ya. Iya. Karena kan ini kan suara dari masyarakat, apalagi Bapak juga kan ahli narkotika satu-satunya di Indonesia ya kan, jadi harus dengerin sang ahli gitu kan. Iya. Jadi Bapak banyak tulisan-tulisan, mungkin bukan kritik tapi mungkin masukan, saran. Ya, kan saya kalau menulis tentu ada semacam kritiknya, tetap ada solusinya, kemudian ada saran. Setiap tulisan saya karena saya sudah jangan sampai nulis hanya ngobos saja. Iya, betul. Jadi harus lengkap ya, ada kritiknya, ya kan? Ya. Ada jalan keluarnya, ada solusinya, dan ada sarannya. Iya, mungkin alternatif, ya kan saran-saran ini mungkin bisa dilakukan. Soal dipakai atau tidak itu Allah-Allah. Ya kan? Itu menjadi tugasnya mereka. Iya. Oke, terima kasih Pak Anang Iskandar, luar biasa nih waktunya nih, udah beberapa kali main ke rumahnya ya kan. Senang bisa diterima dengan baik, bisa ngobrol-ngobrol tentang yang Bapak bilang jangan terlalu serius, tapi ini juga bukan tidak serius ya kan. Ya, kita harus tahu juga di masyarakat itu butuh informasi yang seperti ini Pak ya kan, jadi kita nggak rancu. Baik, terima kasih teman, jangan lupa like, subscribe dan share video ini ke teman-teman, keluarga dan sahabat-sahabat kalian, siapa tahu mereka sangat butuh informasi dari Pak Anang. Sampai ketemu lagi, bye.